Siapa tak kenal dengan nama Abu Hurairah? Tentunya hampir semua umat muslim di seluruh dunia mengenal dengan jelas siapa beliau. Ya, beliau adalah seorang sahabat Rasulullah yang menjadi orang pertama yang sering meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hadis dari Rasul yang kita dengar atau kita baca, hampir sebagian besar diawali dengan kata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang dekat dan sangat sering ada di dekat Rasulullah untuk mendengarkan, menghafal, dan mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikut ini adalah beberapa fakta menarik dari Abu Hurairah. Semoga bisa menginspirasi kita. Kecintaan Abu Hurairah pada kucing. Abu Hurairah lahir dengan nama Abdus Syamsi ibnu Sakhr ad-Dausi pada masa jahiliyah dan 30 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah masuk Islam, beliau dinamakan Abdurrahman oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun nama Abu Hurairah didapatnya oleh beliau karena beliau memiliki seekor kucing peliharaan yang selalu beliau gendong dan beliau elus-elus kemanapun beliau pergi. Kucing itu ibarat bayang-bayang yang selalu mengikuti beliau kemana saja. Kucingnya juga sering dimandikan, dibersihkan, dan tentunya diberikan makanan yang layak. Selain kucing itu, Abu Hurairah juga memiliki beberapa ekor kucing peliharaan di rumahnya. Kesukaan Abu Hurairah pada kucing merupakan inspirasi yang beliau dapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga sangat mencintai hewan lucu tersebut. Kucing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Mueza yang sangat penurut dan menyayangi Rasul. Nah, karena kecintaannya pada kucing itulah kemudian Abdurrahman ini diberi julukan Abu Hurairah yang berarti bapaknya kucing. Abu Hurairah senang sekali mengikuti dan berada di dekat Rasulullah. Dengan kemampuan daya ingatan yang sangat tajam, beliau pernah diuji oleh beberapa orang terkait ketajaman ingatannya akan hadis-hadis Rasulullah yang diriwayatkannya. Suatu hari Abu Hurairah dipanggil oleh seseorang yang mengaku ingin belajar hadis-hadis Rasulullah. Dengan senang hati, Abu Hurairah menyampaikan beberapa hadis dari Rasulullah, dan ternyata tanpa sepengetahuannya di balik tabir ada seseorang yang bertugas mencatat semua hadis yang beliau sampaikan. Kemudian setelah beberapa tahun, orang tersebut memanggil Abu Hurairah lagi dan menanyakan tentang hadis-hadis yang beliau sampaikan beberapa tahun sebelumnya itu. Hasilnya, semua orang terkesima karena semua yang Abu Hurairah sampaikan sama persis dengan apa yang dicatat oleh orang-orang yang mengujinya tersebut, tanpa berkurang atau berlebih satu kata pun. Akhirnya semua orang mengakui bahwa Abu Hurairah memang memiliki kemampuan mengingat yang sangat baik. Abu Hurairah juga dikenal sangat akrab dengan kemiskinan. Beliau hidup sangat sederhana dan sabar. Pernah beliau sampai rela mengganjal perutnya dengan batu-batu demi menahan lapar. Sampai saking laparnya dan tidak kuat, suatu hari Abu Hurairah terjatuh sambil kejang-kejang memegangi perutnya. Orang-orang di sekitar mengira bahwa beliau terkena penyakit ayan, namun sesungguhnya saat itu beliau tengah sakit menahan lapar. Kisah lain yang mengharukan adalah ketika suatu hari Abu Hurairah sedang kelaparan, namun beliau sangat sungkan meminta makanan kepada orang lain.
Saat itu lewatlah Abu Bakar. Abu Hurairah pura-pura menanyakan tentang sebuah ayat Al-Quran kepada khalifah pertama itu dengan maksud agar Abu Bakar mengajaknya ke rumah. Namun setelah menjawab pertanyaan Abu Hurairah, Abu Bakar kembali pulang tanpa mengajak beliau. Abu Hurairah pun sedih. Lalu lewat lagi Umar bin Khattab. Abu Hurairah kembali menanyakan satu ayat Al-Quran kepada khalifah kedua tersebut dengan maksud yang sama. Mungkin saja Umar mau mengajak beliau ke rumahnya. Namun lagi-lagi setelah menjawab pertanyaan Abu Hurairah, Umar kembali pulang tanpa mengajak beliau ke rumahnya. Abu Hurairah pun kembali sedih. Yang terakhir lewatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah senang sekali karena sebelum bertanya tentang ayat Al-Quran, Rasulullah sudah mengajaknya terlebih dahulu ke rumahnya. Di rumah beliau, Abu Hurairah mendapati semangkuk besar susu di meja makan. Namun tiba-tiba beliau mendengar Rasulullah menanyakan kepada Aisyah tentang susu tersebut. Dan setelah dijawab oleh Aisyah bahwa susu tersebut pemberian si Fulan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Abu Hurairah yang sangat kelaparan itu untuk memanggil beberapa musafir yang akan diberi susu tersebut. Abu Hurairah sedih, namun beliau patuh kepada Rasulullah dan memanggil beberapa musafir untuk diberi susu tersebut. Satu persatu musafir itu meneguk susu itu sampai kemudian tersisa beberapa tegukan dalam mangkok itu. Susu yang sangat lezat. Abu Hurairah terdiam dan menunggu perintah Rasulullah selanjutnya. Rasulullah kemudian tersenyum dan meminta Abu Hurairah yang terlihat kelaparan untuk meminum susu sisanya tersebut. Abu Hurairah sangat gembira dan kemudian meminum susu tersebut sampai kenyang. Abu Hurairah sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kisah mengharukan terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal. Kecintaan Abu Hurairah pada Rasul yang tak pernah padam membuatnya terus-menerus meriwayatkan hadis Rasulullah. Apa yang beliau sabdakan, perintahkan, tuntunkan, semuanya diriwayatkan dengan sangat jelas. Bahkan ketika sampai ada beberapa orang jahat yang berusaha memalsukan hadis Rasul dengan menggunakan namanya sebagai periwayat. Karena kemampuan mengingat dan meriwayatkan Abu Hurairah yang sangat tajam tersebut. Suatu hari saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, Abu Hurairah didatangi oleh Umar dan memintanya berhenti meriwayatkan hadis. Namun perintah itu tak diindahkan oleh Abu Hurairah. Beliau terus saja meriwayatkan hadis Rasul sampai Umar dengan tegas kembali memerintahkannya untuk berhenti dulu, jangan meriwayatkan hadis. Umar mengancam Abu Hurairah, berhentilah meriwayatkan hadis, wahai Abu Hurairah. Jika tidak, maka kau akan kukembalikan ke tanah Dausi, tanah kelahiran Abu Hurairah di masa jahiliyahnya. Mendengar ancaman sang khalifah, Abu Hurairah kemudian menunduk patuh dan mulai berhenti sejenak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Kenapa Umar bin Khattab memerintahkan demikian? Ternyata saking cintanya pada Rasulullah, Abu Hurairah terlalu semangat terus menghafal dan menyampaikan hadis-hadis Rasul. Namun mulai sedikit berkurang intensitas interaksinya dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, untuk tujuan mengingatkan itulah Umar sampai mengancam demi kebaikan Abu Hurairah sendiri, karena Rasulullah pun pasti akan kurang suka jika melihat Abu Hurairah sendiri sedikit berkurang berhubungan dengan Al-Quran. Masya Allah. Ya ikhwan, itulah beberapa kisah dari Abu Hurairah atau yang dikenal dengan bapaknya kucing yang bisa kita teladani dan kita ambil hikmahnya. Semoga kisah ini semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.